Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Model TV sahabat semua. Ada dua device kali ini yang kita akan uji lagi. Banyak router 4G. Ada Mercusis MB110 Orbit Pro HKM281, ada TP-Link MR400, ada Orbit Pro H2 Huawei B530, dan ada Orbit Pro H1 Soyalink B535. Kali ini kita uji kedua device ini yang belum pernah kita uji untuk kita bandingkan antara Orbit Pro sekarang sudah ready. Orbit Pro HKM281 ini sudah support MIMO dual band 2,4 GHz dan 5 GHz. Oke, ada beberapa tips. Di antaranya yang pertama, kita harus melakukan log band dengan memodifikasi WebUI-nya atau ModUI-nya. Kemudian yang kedua, kita harus meminimalkan dengan menggunakan satu band frekuensi saja. Yang kedua, kita memaksimalkan dengan menggunakan satu band frekuensi saja. Misalnya kita menggunakan hanya di 2,4 GHz ataupun di 5 GHz. Kebanyakan mengaktifkan keduanya ada yang mengganggu. Oke, jadi kali ini kita menggunakan yang 2,4 GHz. Oke, itu yang penting. Kita menggunakan BTS langsung. Sudah ready, dan yang pertama kita akan uji di Orbit Pro HKM281. TP-Linknya kita belum mengaktifkan. Nanti setelah kita padamkan Orbit Pro, kartu SIM kita akan pindahkan ke TP-Link MR400. Kartu SIM yang kita gunakan adalah Bayu paket 50 GB. Kita akan pindahkan. Ini adalah kartu Orbitnya yang kita sudah lepas, dan kita sudah gunakan kartu SIM Bayu di Orbit Pro HKM281. Oke sahabat, kita juga screen di handphone ini. Nanti sahabat bisa lihat di samping. Pertama kita koneksi dengan nama WiFi dari Orbit Pro HKM281 dengan nama Tesel Home 49D9. Ini sudah terkoneksi. Kemudian kita akan buka WebUI-nya dengan menggunakan browser. Kali ini kita sudah sempat membukanya dengan mengakses IP 192.168.8.1. Usernya admin, passwordnya admin. Ini setelah direset kita bisa masuk WebUI-nya dengan menggunakan user admin, password admin. Kita klik sign in, kemudian change letter saja karena diminta untuk mengganti password administratornya. Kita klik menu internet, kemudian di dua pagar ini di sub menunya kita pilih engineering mode untuk melihat band frekuensi yang digunakan. Kali ini kita gunakan band frekuensi 1800 atau band 3. Kemudian di manual networknya LTE FDD band 3. Jadi sudah ready di band 3. Kemudian kita ke menu router, kemudian kita ke submenu antena setting. Antena setting ini kita set pada mix. Kita akan kembali ke internal. Oke, ya. Mix sebelumnya karena kita menggunakan satu antena di antena outdoor, dan kali ini kita kembali ke antena internal karena tidak menggunakan antena sama sekali. Jadi antena 1 di primary-nya internal, antena 2 di secondary-nya juga internal. Oke sahabat semua, pastikan terkoneksi dengan Tesel Home. Kali ini kita akan koneksikan dulu dengan Tesel Home. Tesel Home 49D9, ini adalah nama WiFi 2,4 GHz dari Orbit Pro HKM281. Oke, sudah terhubung dengan Tesel Home 49D9 ini, dan kita akan uji di pengujian pertama untuk Orbit Pro HKM281 di BTS langsung di dekat sini, BTS yang dekat. Dan inilah performanya, pingnya 54, jitternya 16. Ini adalah performa standar di BTS lokasi atau BTS yang terdekat. Karena memang di semakin siang semakin low dan limit BTS, dan bahkan speednya 0, namun kali ini masih di pagi hari, unduhan 7,93 dan unggahan masih bisa tembus 12,4. Oke, unggahan masih tembus 12. Ya, unduhan 7,93 dan unggahan atau uploadnya 12,4. Kita masih terkoneksi dengan Tesel Home. Kita uji yang kedua untuk Orbit Pro HKM281 ini dengan kartu SIM Bayu paket 50 GB. Nanti kita akan bandingkan dengan performa dari TP-Link MR400 pada BTS yang sama. BTS di bawah 1 km karena kita tidak menggunakan antena outdoor, sehingga BTS yang jauh 9 sampai 14 km kita tidak menjangkaunya. Oke, unduhan atau downloadnya 6,71.
Uploadnya masih tetap di atas 12, kali ini sempat di 13. Oke, uploadnya 14,1, masih terhubung sahabat di Tesla Home. Kita uji yang terakhir untuk performa Orbit Pro HKM281 ini. Yang terakhir ini downloadnya naik di 23 saat ini, pingnya 42, jitternya semakin membaik di 5 ms, downloadnya 23,6 mbps, dan kita lihat uploadnya juga semakin berperforma baik di 19 saat ini. Oke, 19,8 mbps, jadi performa ketiga sedikit lebih kencang. Oke, kita akan pindahkan kartu SIM-nya ke TP-Link MR400 dan kita akan log di band 3 juga. Kita akan uji, kita hidupkan. Oke, sudah mulai hidup dan kita menunggu sesaat untuk melakukan uji. Kita koneksi dulu dengan nama WiFi dari TP-Link MR400 dan kita akan log. Oke, sekarang sudah terhubung ke TP MR400. Kita akan cari yang TP MR400 yang 2,4 GHz. Kita koneksikan dulu TP MR404 ini yang 2,4 GHz. Oke sahabat, kita menggunakan browser, kita masukkan password administratornya, kemudian kita login ke web UI atau dashboard dari TP-Link MR400. Oke, kita ke Advanced, menu Advanced ya sahabat, di posisi menu Advanced, kemudian di Network dan Internet, di menu Internet, kemudian di manual network ini, di sini B1 kita akan search untuk band yang ada di sini. Jadi B1 itu band yang 9 sampai 14 km dari sini. Biasa kita gunakan outdoor, kita set kepada band 1. Kan tetapi karena kita tidak menggunakan outdoor, sehingga kita set kepada band 3. Kita sesuaikan dengan band frekuensi dari Orbit Pro HKM281. Oke, sahabat bisa lihat di sini hanya band 3, 8 dan band 40. Kita save di band 3. Oke, di sini sudah ready 2 bar dari sini. Kemudian kita lihat di menu status, sinyal strength-nya 50%. Oke, sudah ready di band 3 dan kita uji performa TP-Link MR400 kartu SIM Bayu pada BTS langsung ini. Jadi pingnya 51, jitternya 7, kemudian downloadnya langsung naik ke di atas 20, saat ini 27,0 mbps downloadnya, dan kita lihat uploadnya juga cukup besar. Uploadnya di 14,2 mbps. Oke, masih terhubung dengan TP MR400 yang 2,4 GHz, dan kita uji yang kedua. Ini sama log band pada band 3 frekuensi 1800, dan di TP-Link MR400 ini stabil di uji yang pertama, uji yang kedua. Saat ini unduhannya 27,4 dan unggahannya tetap stabil di atas 10 mbps, 27,4 mbps, dan unggahannya 13,8. Oke, kita akan uji yang terakhir, masih di TP MR400. Kita masih di band frekuensi 1800 dan di band 3. Jadi sahabat bisa lihat band 3 dengan sinyal strength hanya 50%, tapi performanya lumayan bagus. Kita uji yang terakhir untuk performa TP-Link MR400 kartu SIM Bayu di BTS di bawah 1 km. Ping di uji yang terakhir ini 47 ms, jitternya 4 ms, downloadnya masih tetap stabil di 27, kali ini di 28,
28,6 Mbps, jadi semakin stabil. Uploadnya masih di atas 10. Secara rata-rata dengan menggunakan BTS yang sama, kartu SIM yang sama, band frekuensi yang sama, kita mendapatkan performa TP-Link MR400 yang maksimal. Unduhan 28,6 dan unggahan 13,1. Oke, itulah performa antara Orbit Pro HKM281 dan TP-Link MR400 pada BTS yang sama, di band frekuensi yang sama. Lebih unggul TP-Link MR400, baik kestabilannya, latensinya, maupun download dan uploadnya. Hantaran bandwidth sangat stabil di TP-Link MR400. Untuk kekuatan penerimaan atau kepekaan penerimaan sinyal di area yang blank sinyal pun kita sudah uji dengan menggunakan antena outdoor, log periodik Lintratek, log periodik Huawei, dan juga grid lokal. Sangat efek di jarak 9 km, 12 km, bahkan 14 km. Semoga bermanfaat. Salam sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.